तुम गलत मत समझना। Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu film berjudul Andhadhun yang dirilis pada tahun 2018. Film ini bercerita tentang seorang pianis buta yang tidak sengaja menjadi saksi pembunuhan. Dia pun mulai mendapatkan teror dari orang-orang yang terlibat dan berjuang sendirian untuk mengungkap kebenaran di baliknya. Ya udah, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini berfokus pada seorang pria buta bernama Akash. Dia hidup hanya bersama seekor kucingnya di satu kontrakan khusus penyandang disabilitas. Namun meskipun kondisinya buta, Akash berprofesi sebagai pianis berbakat yang sering memberikan kursus. Setiap harinya dia selalu bepergian menggunakan bajai dan terkadang dibantu oleh anak tetangganya yang suka memalak. Sampai kemudian saat ingin menyeberang, Akash tertabrak oleh seorang pengendara motor. Wanita itu bernama Sophie. Dia langsung meminta maaf dan menawarkan traktiran kopi karena Akash menolak diajak rumah sakit. Disitulah mereka sempat mengobrol hingga Sophie tahu bahwa Akash merupakan pemain piano. Dia pun sangat tertarik dan langsung mengajak Akash ke restoran ayahnya yang memang membutuhkan pianis. Permainan Akash sukses menyihir Sophie dan ayahnya sampai mereka menawarkan Akash untuk bekerja di sana. Bahkan Sophie juga mengantarnya pulang dan terang-terangan memuji bahwa dia menyukai lagu yang Akash bawakan. Your piece was fantastic. I loved it. Setibanya di rumah, Akash melepas kontak lensa di matanya yang menandakan bahwa dia hanya berpura-pura buta. Akash bisa melihat dengan normal dan sengaja melakukan ini sebagai eksperimen untuk meningkatkan keterampilan pianonya. Hingga saat pertemuan keduanya dengan Sophie, dia memutuskan melepas soft lens-nya agar bisa melihat wujud Sophie sebenarnya. Dan tidak sekedar cantik, dia beranggapan bahwa wanita itu mempesona dengan kebaikan hatinya. Bird bombs are very lucky. Semenjak pertemuan mereka, Akash selalu tampil di restoran milik ayah Sophie. Setiap hari dia menghibur banyak pengunjung yang sangat menyukai permainan pianonya. Salah satunya adalah seorang selebriti terkenal bernama Pramod Sinha. Beliau merupakan pensiunan aktor sekaligus penyanyi kawakan yang dulu sering tampil di layar kaca. Saking sukanya dengan penampilan Akash, beliau mengundangnya datang ke rumahnya untuk memberikan kejutan pada istrinya. Lalu Pramod memberikan separuh uang muka dan alamat yang harus Akash datangi pada esok hari. प्राइवेट कॉन्सर्ट करते हैं मैं बाय बाय. Selama itu pula Akash semakin sering bertemu dengan Sophie dan memiliki hubungan yang lebih dari sekedar rekan kerja. Dia merupakan perempuan yang sangat menyenangkan dan selalu memandangnya sebagai laki-laki yang sempurna. Bahkan meskipun Akash tetap berpura-pura buta, Sophie tidak pernah sekalipun merendahkan kekurangan yang dia miliki. Tibalah hari saat Akash berangkat ke tempat tinggal Pramod yang beralamat di suatu apartemen. Sesampainya di sana, Akash bertemu dengan istri Pramod yang bernama Nyonya Simi. Dia pun mengenalkan diri dan berkata bahwa tujuannya datang atas undangan dari Tuan Pramod. Tapi Simi mengaku bahwa suaminya tidak ada di rumah karena sedang pergi keluar kota. Hal itu membuat Akash terpaksa memberitahu bahwa sebenarnya dia ingin memainkan musik sebagai kejutan anniversary. Awalnya Simi terlihat ragu menerima tamu orang asing, tapi saat tetangga mengintipnya, pada akhirnya dia memperbolehkan Akash untuk masuk. Disitulah Akash ditanya apakah benar-benar buta, sehingga dia pun mengarang alasan bahwa syaraf matanya memang rusak akibat terkena bola kriket. Lalu saat Akash mulai memainkan musik, dia mendadak terdiam ketika melihat penampakan tubuh seseorang bersama ceceran darah. Ia pun meminta izin ke toilet dan tidak sengaja bertemu pria yang sedang bersembunyi sambil memegang sebuah pistol.
Beruntungnya Akas bisa memainkan mimik muka seakan dia adalah orang buta sungguhan. Padahal dia sangat terkejut dan mulai mengaitkan potongan kejadian yang baru saja ia lihat. Terlebih saat dia keluar dari toilet, Akas melihat dengan jelas bahwa pria yang terbaring penuh darah adalah Tuan Pramod. Namun dia tetap berusaha profesional memainkan pianonya sambil mengintip saat Simi dan selingkuhannya sedang membereskan TKP. Keduanya bekerja sama menghilangkan barang bukti, bahkan dengan kejamnya memasukkan mayat Pramod ke dalam koper dan mengambil seluruh perhiasan yang menempel di tangannya. Lalu Simi bersandiwara seolah suaminya baru tiba dari luar kota dan meminta Akas untuk pulang karena dia harus mengatasi pekerjaan. वो करना चाहिए टीवी में बात करूं चलो मम्मी अंदर कोई बिल्डर्स हैं आपका वेट कर रहे हैं आज ही डील करना है आज बहुत देर होगी तुम चले जाओ Setelah beranjak dari rumah itu, Akas pergi ke kantor polisi untuk melaporkan tindak pembunuhan. Namun sebelum dia mengungkap siapa korbannya, alangkah terkejutnya dia saat laporannya ditanggapi oleh orang yang ia temui di toilet. Dia bernama Manohar, inspektur polisi sekaligus pelaku pembunuhan terhadap Tuan Pramod. Hal itu membuat Akas mengarang jawaban bahwa dia mencari orang yang sudah membunuh kucingnya. Alasan tersebut membuat Manohar curiga dan memutuskan membantu Akas mencari kucing ke rumahnya. Ia pun cepat-cepat mengamankan kotak lensa karena Manohar mulai menggeledah barang-barangnya. Pria itu bahkan sengaja melempar pisau untuk memastikan apakah Akas benar-benar buta. Dan beruntungnya seluruh gerak-geriknya tidaklah mencurigakan. Thank you, sir. Thank you so much. Semenjak saat itu, sikap Akas berubah menjadi orang yang lebih pendiam. Dia sadar mulai dimata-matai oleh Simi yang datang ke tempatnya bekerja. Lalu tidak butuh waktu yang lama, berita mengungkap tentang penemuan jasad aktor ternama Pramod Sinha yang tewas dengan luka tembak. Dari hasil investigasi, polisi menangkap orang yang dicurigai sebagai pelaku karena dia memiliki jam tangan Pramod yang ditemukan di sebuah toilet bar. Semua barang bukti benar-benar sudah direkayasa agar Simi dan Manohar aman dari penangkapan. Bahkan Manohar menangani langsung kasus ini dan memanggil para saksi untuk dimintai keterangan. Di depan kedua pelakunya, Akas terpaksa memberi keterangan palsu dan tetap berpura-pura tidak mengetahui apapun. Sayangnya Akas juga tidak bisa menghindar karena dia dipilih menjadi penyanyi di prosesi pemakaman. Dia juga diminta menjadi guru les piano bagi anak Pramod yang bernama Dani. Disitulah Nyonya Disa, salah satu tetangga depan rumah Simi, memberi tahu polisi bahwa pada hari itu dia melihat ada pihak tak dikenal yang masuk ke apartemen sebelum Pramod dan Akas berada di sana. आपको बोल रही हूँ कि वो तीसरा पिछले हफ्ते की बात कर रही होंगी वो पिज्जा डिलीवरी बॉय आया था Nah, sebelum polisi memanggil Nyonya Disa untuk dimintai sketsa wajah, Simi mendorong tetangganya dari balkon apartemen hingga ia tewas. Kejadian ini bertepatan dengan Akas yang baru membuka pintu lift dan melihat Simi melakukan pembunuhan kedua kalinya. Namun alih-alih berteriak, Akas masih terus melakukan sandiwaranya. Sepulangnya Akas ke rumah, Simi datang memberinya makanan sebagai tanda terima kasih karena Akas telah mengajarkan putrinya. Lalu saat Akas menyiapkan minuman untuk mereka, wanita itu meletakkan cairan berisi racun sampai Akas berpura-pura menjatuhkan gelasnya. Saat itulah Simi menodongkan pistol hingga Akas mengaku bahwa dia memang tidak buta. Dia berjanji akan merahasiakan peristiwa ini karena dia hanya ingin hidup tenang dan berangkat ke London untuk meneruskan karirnya. Sayangnya niat baik Akas justru dibalas dengan kejahatan karena setelahnya tubuhnya mati rasa akibat makanan yang Simi berikan. Bersamaan dengan itu, Sophie mendatangi rumah Akas dan dijegat oleh seorang anak kecil. Dia memberitahu sebuah rekaman video yang diambil diam-diam memperlihatkan Akas saat beraktivitas di dapur dalam kondisi mata yang normal.
Kaget dengan video itu, Sophie mengetuk pintu rumah sampai dia dihadapkan dengan penampilan Nyonya Simi yang hampir tidak berbusana. Sophie pun menjadi marah dan patah hati mengetahui bahwa perasaannya dipermainkan. Dia pun lantas pergi dari sana dengan penjelasan bahwa Akas sudah dipecat dari restoran ayahnya. Ketika Akas terbangun, dia menyadari bahwa Simi sudah melakukan suatu tindakan yang membuat matanya benar-benar buta. Bahkan belum selesai penderitaannya, Sophie marah terhadapnya dan memutuskan hubungan mereka secara sepihak. Hingga saat malam harinya, Akas dibuat kaget saat Manohar mendatangi rumahnya dan berniat menghabisi nyawanya. Tapi dia mampu melakukan perlawanan dan pergi meninggalkan rumah sampai jatuh pingsan akibat menabrak sebuah tiang listrik. Akas siuman saat dia ditolong oleh supir bajai bernama Murli dan seorang penjual lotre bernama Saku. Keduanya membawa Akas ke klinik dokter suami sampai dia diobati. Akas pun sempat tenang karena bersama orang-orang yang baik, tapi ternyata tempat ini bukanlah rumah sakit, melainkan klinik ilegal yang ingin mengambil organ. Seketika Akas memberontak saat tahu dia berada di ruangan operasi. Ia pun berusaha menjelaskan bahwa dia memiliki informasi yang bisa menghasilkan miliaran uang, lebih banyak daripada hasil penjualan ilegal. Dan dari tawaran tersebut, mereka akhirnya membatalkan operasi pembedahan. सब ठीक है वो हम लोग को 2 लाख मिलने वाला था तेरी लाइफ की सबसे बड़ी लॉटरी हूँ मैं। Sementara itu, Manohar dan Simi mulai panik karena hilangnya Akas membuat posisi mereka semakin terancam. Tapi tiba-tiba Akas muncul di rumah Simi untuk memberitahu kepergiannya ke London pada esok hari. Hal tersebut membuat Simi berniat mengantarnya pulang, padahal dia mengabari Manohar untuk melenyapkan Akas di suatu tempat. Tanpa Simi ketahui juga, kedatangan Akas ke rumahnya adalah sebagian dari rencananya. Ia bekerja sama dengan Murli dan Saku, lalu menyumpal mulut Simi dengan obat bius. Kemudian setelah berhasil menangkap Simi, Akas menghubungi istri Manohar untuk meminta uang tebusan. Ia terpaksa mengeluarkan ancaman bahwa dia memiliki bukti perselingkuhan Manohar dengan Simi, serta bukti bahwa mereka pelaku pembunuhan terhadap Tuan Pramod. Keadaan tersebut membuat istri Manohar mengambil pistol dan berusaha menembak suaminya sendiri. Pria itu sampai memohon sekaligus mengucapkan kata cinta agar istrinya mau memaafkannya. Hingga kemudian dia mendapatkan telepon dari rekan polisinya bahwa mobil Simi ditemukan kosong dan kemungkinan dia melompat dari jembatan. Hanya dalam waktu yang singkat, berita tewasnya Simi menghebohkan jagat media. Tapi kenyataannya kematian ini hanya direkayasa karena Simi sedang disekap di klinik dokter suami yang letaknya tersembunyi. Selama berhari-hari Simi di sana, sampai Manohar mengabari bahwa uang tebusannya telah disiapkan. Namun sebelum mereka pergi ke alamat pertemuan, tiba-tiba Akas dikhianati oleh Saku dan Murli. Dia disekap dengan Simi karena mereka ingin menguasai uang tersebut. मैं तुम्हारे हाथ तोड़ सकती हूँ। Waktu bergulir hingga Manohar tiba di alamat pertemuan yang bertempat di sebuah gedung kosong. Dia pun meletakkan uang di dalam lift dan mengejar Murli ke atas sampai menembak pria itu tepat di lehernya. Murli yang sekarat berusaha menghubungi Saku bahwa Manohar berada di dalam lift, sehingga Saku mematikan listrik sampai Manohar terjebak di dalam. Dia pun mencoba membuka pintu dengan menembak lift, tetapi peluru justru memental ke tubuhnya sendiri. Di sisi lain, Akas dan Simi saling membantu untuk melepaskan ikatan di tangannya. Tapi Simi lagi-lagi malah menipunya sampai Akas hampir tewas akibat dipukuli. Lalu saat dokter suami muncul, Simi juga menyerangnya dengan gunting bedah dan menusuknya berkali-kali. Beruntungnya Akas masih bisa membantunya hingga Simi berhasil dibius. Di saat yang sama pula, Saku segera membawa Murli menuju ke rumah sakit. Namun naas dia kehilangan banyak darah hingga ditetapkan meninggal dunia.
dan seolah mendapatkan karma yang berlipat, Saku juga menyadari bahwa tas itu berisi uang palsu. Mengetahui Murli telah meninggal, dokter Swami bertujuan melarikan diri bersama Akash sehingga dia mengikat Simi di dalam bagasi mobilnya. Dia sudah mengecek hasil laboratorium yang membuktikan bahwa Simi memiliki golongan darah langka yang sangat berharga jika dijual. Selain itu, mereka bisa menggunakan kornea matanya untuk memulihkan penglihatan Akash. 2 tahun kemudian, Akash tampil di sebuah pertunjukan di London. Sophie secara kebetulan menontonnya dan memutuskan untuk menemuinya. Disitulah Akash menceritakan kejadian 2 tahun lalu saat dia dalam perjalanan melarikan diri. Akash membatalkan niat untuk terlibat dalam penculikan Simi karena dia tidak mau melakukan tindakan kriminal. Lalu saat dokter Swami menghentikan mobil untuk kembali memberikan bius, beliau ditusuk oleh Simi sehingga Akash tidak tahu bahwa supir telah berganti. Ia pun diturunkan di pinggir jalan dan hendak ditabrak dengan mobil yang melaju sangat cepat. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang memburu kelinci. Dia menembak hingga kelinci melompat dan membentur kaca depan mobil sampai Simi mengalami kecelakaan. Setelah mendengar ceritanya, Sophie menyayangkan karena seharusnya Akash tetap mengambil mata milik Simi. Tapi akhirnya obrolan mereka berhenti di sana karena mereka harus berpisah. Akash pun berjalan dengan tongkatnya dan mampu melempar kaleng yang menghalangi jalannya. Itu menandakan bahwa Akash tidaklah buta. Film ini nggak sesimpel seorang pianis yang memergoki aksi pembunuhan. Ada banyak problem sosial yang dibahas seperti pengkhianatan maupun pemerasan. Bahkan sampai di akhir pun masih ada plot twist bahwa apa yang dia ceritakan pada Sophie adalah kebohongan. Akash mengambil mata Simi dan bisa melihat dengan normal kembali. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan bisa ada pelajaran yang bisa diambil. Jangan lupa untuk like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.